Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfina Kulataiyun dengan NIM G0234142 dari kelompok B10. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi. Yang pertama mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi serta kelenjar yang berperan. Yang pertama mengenai mekanisme ereksi. Jadi awalnya itu ada rangsangan yang diterima oleh indera, baik itu setelah melihat sesuatu, setelah mendengar sesuatu, atau ketika disentuh. Nah, lalu rangsangan itu akan dibawa oleh serabut aferen, dibawa oleh nervus dorsalis penis menuju nervus pudendus, dibawa ke kornu posterior, segmen sakral 2-4 interneuron, lalu dibawa ke sentrum, yang mana sentrumnya yaitu NI sel MS setinggi segmen sakral 2-4. Nah, lalu eh, akan dibawa oleh serabut eferen, yaitu nervi eridentas atau nervus splenopelvici, lalu ke plexus cavernosus. Nah, nanti efeknya yaitu kontraksi pada musculus ischiocavernosus, sehingga terjadi vasodilatasi pada arteri profunda penis dan juga arteri dorsalis penis, di mana dia bercabang ke arteri helicineae. Nah, hal ini menyebabkan cavernae corpora cavernosa itu akan terisi darah. Nah, pada bagian ini nantinya akan lebih membesar sehingga karena terjadi vasodilatasi sehingga dia akan mendesak eh, bangunan-bangunan di sekitarnya termasuk vena dorsalis profunda penis. Jadi ini akan terdesak, jadi dia yang harusnya membawa aliran darah kembali ke jantung karena dia terjepit, akhirnya alur untuk darah kembali ke jantung itu terhambat sehingga eh, pada corpora cavernosa yang dia semakin membesar dan ini juga pada vena dorsalis profunda penis dia darahnya terhambat sehingga nantinya mengakibatkan penis itu mengalami pembesaran dan juga kaku. Nah, hal inilah yang disebut sebagai ereksi. Selanjutnya yaitu mekanisme ejakulasi. Nah, ini reseptornya pada kulit genitalia laki-laki yang mana dibawa oleh serabut aferen yaitu nervus pudendus menuju sentrum yaitu NI sel MS setinggi segmen lumbal 1-3. Nah, nantinya akan uh, membuat atau memicu terjadinya kontraksi pada musculus bulbus spongiosum dan peristaltik kelenjar dan juga saluran reproduksi sehingga mengakibatkan terjadinya emisi. Emisi ini adalah ketika eh, cairan ejakulasi itu bergerak menuju ke uretra. Nah, lalu setelah emisi akan terjadi ejakulasi, yaitu ketika cairan ejakulasi itu keluar melalui osium uretra externum. Nah, setelah ejakulasi itu arteri helicineae yang dan arteriole yang ada pada corpora cavernosa itu akan mengalami kontraksi. Sehingga yang awalnya tadi membesar dia akan kembali ke bentuk semula. Lalu vena yang tadinya terdesak dia atau terjepit dia akan kembali longgar sehingga darah dapat keluar menuju vena. Nah, setelah itu penis mengalami flaksit. Selanjutnya yaitu mengenai kelenjar yang berperan. Yang pertama yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan suatu organ yaitu dua buah organ berlobus yang mana pada sisi medialnya ada vas deferens dan juga dia ini letaknya ada di bagian posterior dari vesika urinaria. Vesicula seminalis ini fungsinya yaitu menghasilkan sekret yang nantinya akan bercampur pada cairan sperma, yang mana sekretnya ini tuh mengandung fruktosa dan juga prostaglandin. Nah, fruktosa itu fungsinya untuk nutrisi pada sperma dan prostaglandin itu untuk motilitas sperma. Selain itu, dinding dari vesicula seminalis ini dapat berkontraksi selama ejakulasi, sehingga dia akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius. Nah, nantinya akan dibawa keluar menuju uretra, melalui uretra. Selanjutnya yaitu glandula prostat, letaknya ada di sini.
Nah, glandula prostat itu terletak di antara kolum vesicae dan diafragma urogenital, yang mana dia itu difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum. Nah, dia ini ada 5 lobus. Ada lobus anterior, lobus medius, lobus posterior, dan lateral dextra dan juga sinistra. Dan dia juga punya 4 zona, yaitu ada zona periuretral, ada zona transisional, ada zona sentral, dan juga ada zona perifer. Nah, untuk fungsinya, ini juga akan menghasilkan sekret, yang mana sekretnya ini tuh eh, mengandung asam sitrat dan juga fosfatase asam, yang mana dia akan mengakibatkan ketika bercampur dengan cairan sperma, kan membuat cairan sperma ini menjadi lebih alkalis. Nah, nantinya dapat membuat ketika dia diejakulasikan akan membuat lingkungan vagina itu menjadi lebih alkalis. Menetralkan, lebih tepatnya menetralkan suasana vagina yang lebih asam. Selanjutnya yaitu glandula bulbouretralis. Yang kecil ini, dia ini letaknya di dalam diafragma urogenital di bawah musculus sphincter urethra externum. Nah, pada perempuan dia ini homolog dengan glandula vestibularis mayor. Dia juga berfungsi untuk menghasilkan sekret, di mana sekretnya itu berupa mukus untuk pelumas sebelum um, berhubungan seksual. Selanjutnya yaitu mengenai fertilisasi dan implantasi embrio. Nah, jadi sebelumnya akan dibahas mengenai anatomi OGF internal. Yang pertama yaitu tentang ovarium. Ovarium ini merupakan organ yang nantinya akan menghasilkan ovum. Dia difiksasi oleh ligamentum ovarii proprium dan juga ada ligamentum suspensorium ovarii. Nah, nanti ketika terjadi ovulasi, eh, ovumnya akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh Fimbriae tuba uterina. Nah, nanti akan bergerak menuju ke ampula tuba uterina. Nah, biasanya fertilisasi itu terjadi di ampula tuba uterina. Nah, setelah fertilisasi nanti akan berjalan menuju ke uterus untuk implantasi dan juga nantinya berkembang menjadi janin. Nah, ini prosesnya jadi awalnya ketika dilepas dari ovarium, dia akan diterima oleh Fimbriae pada tuba uterina dan menjadi oosit yang belum terfertilisasi. Nah, fertilisasi itu terjadi ketika ada sperma yang berhasil menembus ovum sehingga sperma ini dapat membuahi ovum. Nah, selanjutnya dia akan bergerak menuju ke uterus. Nah, tapi pada selama perjalanannya oosit yang sudah dibuahi ini itu akan mengalami beberapa kali pembelahan. Nah, proses bergeraknya oosit menuju ke uterus itu melalui gerakan peristaltik dan juga dorongan dari silia. Nah, meskipun dalam perjalanannya ini mengalami beberapa pembelahan dan menghasilkan lebih banyak sel, namun tidak meningkatkan total volume dari konseptus. Jadi dia akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, dan akhirnya akan menjadi 16 sel yang dimana dia ini menjadi lebih padat. Nah, struktur yang tersusun atas 16 sel ini disebut sebagai morula. Nah, morula ini nanti akan berjalan menuju uterus. Nah, ketika sampai di uterus, konseptus ini tuh akan mengapung dengan bebas selama beberapa hari. Nah, pembelahan terus terjadi dan membentuk dari yang awalnya 16 menjadi sekitar 100 sel. Nah, di mana bola yang tersusun atas 100 sel ini, dia akan mengeluarkan cairan dan membentuk rongga seperti berisi cairan yang disebut sebagai blastokel. Nah, struktur ini sendiri disebut blastokista. Nah, di dalam blastokista itu sekelompok sel terbentuk menjadi inner cell mass, dan lalu pada bagian luarnya, sekelompok sel yang ada di luar,
itu membentuk yang disebut sebagai trofoblast. Nah, trofoblast ini nantinya akan berkembang menjadi kantung korionik dan pars fetalis dari plasenta, yang mana itu merupakan organ pertukaran nutrisi, limba, dan juga gas antara ibu dan juga janin yang sedang berkembang. Nah, saat blastocysta terbentuk, trofoblast ini akan mengeluarkan enzim yang mulai mendegradasi zona pelusida, sehingga nantinya konseptus ini dapat melepaskan diri dari zona pelusida dan bersiap untuk mengalami implantasi. Nah, lalu implantasi blastopista itu umumnya terjadi di fundus atau pada dinding posterior. Nah, ketika implantasi berhasil dan blastopista itu dapat menempel pada endometrium, sel-sel superficial trofoblast akan bergabung satu sama lain membentuk syncytiotrofoblast, yaitu suatu struktur berinti banyak yang mencerna sel-sel endometrium untuk mengamankan blastopista di dinding rahim. Nah, sebagai timbal baliknya, mukosa rahim nanti akan membangun kembali dirinya sendiri dan menyelimuti blastopista. Nah, selain itu, trofoblast juga mengeluarkan human chorionic gonadotropin atau HCG yang dia ini berguna untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi embrio yang sedang berkembang. Nah, proses implantasi itu nantinya selesai pada pertengahan minggu kedua, dan dalam beberapa hari setelah implantasi, trofoblast yang telah mengeluarkan cukup HCG itu dapat digunakan pada tes kehamilan urin sehingga nantinya akan memberikan hasil positif. Lalu selanjutnya mengenai alur perjalanan urin dan juga mekanisme berkemih. Nah, jadi proses pembentukan urin itu utamanya terjadi di ginjal, yang mana yang awalnya berwujud darah nanti akan difiltrasi melalui di glomerulus, lalu akan mengalami reabsorpsi di tubulus contortus proximal dan akan mengalami augmentasi di tubulus contortus distal. Nah, nanti setelah menjadi urin sesungguhnya itu akan dibawa keluar melalui ureter, ureter lalu ditampung di vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, nantinya akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, jadi awalnya urin itu berbentuk awalnya adalah darah yang mana dia akan difiltrasi di glomerulus. Nah, darahnya ini tuh berasal dari aorta abdominalis yang mana itu tinggi VL1 sampai VL2, dibawa ke arteri renalis dextra et sinistra menuju ramus anterior et ramus posterior yang masuk melalui hilus. Lalu akan masuk ke arteri lobaris, menuju ke arteri interlobaris, lalu ke arteri arcuata, dan juga ke arteri interlobularis. Lalu akan masuk ke arteri aferen dari glomerulus. Nah, di sini nanti akan masuk ke glomerulus sehingga terjadi filtrasi, yang mana akan menghasilkan urin primer. Nah, sebenarnya darah yang masuk itu nggak semuanya difiltrasi. Nah, sebagian itu dibawa keluar ke arteriol eferen untuk nantinya akan mengalami reabsorpsi. Nah, urin primer hasil dari filtrasi dari glomerulus itu nanti akan dibawa ke tubulus proksimal untuk mengalami reabsorpsi. Jadi, misalnya masih ada zat yang harus diserap oleh tubuh, nanti akan diserap kembali, lalu dia akan melewati lengkung Henle, lalu melewati tubulus distal, yang mana di sini akan mengalami augmentasi sehingga menjadi urin sesungguhnya. Lalu dibawa keluar melalui ductus colectivus dan akan dibawa keluar menuju vesika urinaria atau kandung kemih melalui ureter. Nah, nantinya ketika sudah di kandung kemih dan akan dikeluarkan, maka akan dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya yaitu mekanisme berkemih. Jadi berkemih atau miksi itu adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Nah, miksi ini melibatkan dua tahap,
Yang pertama yaitu ketika kandung kemih terisi secara progresif, sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Lalu tahap kedua yaitu adanya refleks saraf yang disebut sebagai refleks mixi yang akan mengosongkan kandung kemih atau jika gagal setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Nah, refleks mixi atau adalah refleks medula spinalis yang bersifat otonom. Jadi refleks ini dapat dihambat dan juga difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Nah, otot polos kandung kemih atau otot detrusor ini saat berkontraksi akan meningkatkan tekanan di dalam vesika urinaria hingga 40 sampai 60 mmHg. Nah, kontraksi otot detrusor merupakan tahap utama pada proses pengosongan kandung kemih melalui potensial aksi yang dapat menyebar ke seluruh otot detrusor dari satu sel otot ke sel berikutnya yang menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat bersamaan. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.